Assalamualaikum. Dear teman surga, ayo ngaku siapa yang sering ngalamin moodnya naik turun. Kayaknya setiap kita pernah ngalamin deh ya. Hihihi, sebenarnya banyak ruginya sih kalau kita itu mood-moodan. Di antaranya banyak pekerjaan yang numpuk dan terabaikan. Alhasil jadi mager deh mau ngapa-ngapain. Yang rugi siapa? Paling pertama ya kita sendiri. Jadi mandek aktivitas dan kreativitasnya. Sayang banget kan? Nah, ngomong-ngomong, ada apa ya dengan si mood ini? Kenapa dia bisa naik dan turun? Kenapa pula dia sangat mempengaruhi kualitas hidup kita? Terus, ada nggak ya cara agar mood bisa on terus? Bagaimana pula Islam memandang soal mood ini? Teman surga penasaran? Koilah kita ulik-ulik. Check it out. Fenomena generasi moody. Seperti yang kita obrolin di awal tadi ya Dir, bahwa setiap kita rasanya pernah mengalami bad mood. Juga tidak bisa dipungkiri bahwa ternyata gaya moody ini menjadi tren di kalangan generasi. Sedikit-sedikit selalu laporan, lagi gak enak mood nih. Setelah itu lanjut rebahan seharian. Ayo, ada yang begini? Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan mood? Ya, mood itu berasal dari bahasa Inggris ya, Dir. Mood dalam bahasa Indonesia diartikan dengan suasana hati. Bisa juga lah ya kalau kita mau sebut dengan perasaan. Artinya, fenomena generasi moody ini sama dengan generasi baperan. Apa-apa dibawa perasaan. Mau ngapa-ngapain juga tergantung perasaan. Kalau pas happy, ngapain aja ayo. Tapi kalau lagi nggak happy, bawaannya mau selonjoran aja seharian. Iya apa ya? Nah, fenomena generasi moody ini ternyata beneran ada loh. Gawatnya, fenomena ini sudah menimbulkan kemalasan massal di kalangan remaja. Jadi jauh dari kata-kata kreatif dan produktif. Belajar ogah-ogahan, main game tahan berjam-jam. Begadang demi menjelajahi sosial media juga udah biasa. Alhasil, hidupnya ada dalam jaringan dan lupa dengan kehidupan nyata. Gawat nggak tuh? Gawat banget dong. Sebab, sehebat apapun teknologi, tetap nggak akan bisa menggantikan fungsi manusia. Ya, sebagai manusia kita adalah makhluk sosial, saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lainnya. Ditambah lagi bahwa manusia adalah sebaik-baik makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT. Begitu istimewanya manusia sampai Allah SWT menghendaki kita menjadi pengelola di bumi ini. Masya Allah. Nah, lantas bagaimana kalau kitanya justru moody, malas belajar dan minim ilmu pengetahuan? Apa yang akan kita lakukan untuk mengelola bumi ini? Bisa-bisa justru kerusakan akan merajalela. Ngeri banget kan? Ada apa dengan mood? Dir, sepertinya penting ya bagi kita untuk tahu lebih dalam tentang mood. Bagaimana sih Islam memandangnya? Apakah ada pembahasan soal mood dalam syariat Islam? Semoga dengan kita memahami si mood lebih dalam, kita bisa lebih bijak dalam menyikapi. Jadi nggak keseret-seret gitu dalam kemageran berbungkus mood-moodan. Hehehe. Mood atau suasana hati pasti ada pada setiap manusia. Ada perasaan sedih, bahagia, dan sebagainya. Itu semua sebenarnya fitrah alias alami, perangkat bawaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan dalam diri manusia. Bahasa kerennya mah naluri, begitu. Jadi wajar aja sebenarnya jika kita sebagai manusia ada kalanya sedih, kecewa, nggak suka, dan lain sebagainya. Selagi masih dalam batas normal, it's okay aja. Perkara mood ini menjadi masalah ketika hadirnya menjadikan kita mager dalam beramal soleh. Nah loh, artinya kita emang kudu bener-bener lihai dalam mengelola mood. Jangan sampai kita dikendalikan oleh si moody. Jadi kita sukses menaklukkan si moody. Jika kita sukses menaklukkan si moody, insya Allah beres segala urusan. Hal yang harus kita pahami adalah bahwa si moody ini tidak muncul dengan sendirinya.
Dia bisa seliweran ke diri kita kalau ada faktor luar yang memicu. Nah, kurang-kurangi deh tuh pemicunya. Amati lingkaran pertemanan, bacaan, ataupun tontonan yang membersamai kita. Beneran, ini ngefek banget ke mood kita. So, pastikan apa-apa yang membersamai kita itu adalah hal-hal yang positif. Hempaskan aja kalau misal ada yang negatif, alias hindari, jaga jarak. Selain adanya faktor pemicu, si moody ini juga memiliki kriteria lain yang wajib kita tahu. Yes, mood itu adalah suasana hati. Adanya si mood sebenarnya tidak perlu dipusingin karena keberadaannya tidak akan menyebabkan kita mati. Paling mentok cuma gelisah doang, so nggak masalah kalau kita abaikan si mood ini. Lawan aja, insya Allah kita akan baik-baik aja, bahkan jauh lebih baik lagi. Nggak percaya? Langsung aja praktik. Gimana? Sudah tergambarkan bagaimana cara bergaul dengan si moody agar tidak terperdaya? Emang sulit sih, tapi yakin pasti bisa. Kunci agar mood on terus. Dir, waktu terus berlalu. Cepet banget perputarannya. Rasanya baru kemarin daftar TK, tiba-tiba ini kita udah remaja, bahkan beranjak dewasa. Betul aja atau betul banget? Maka benarlah sebuah ungkapan yang menyebutkan bahwa waktu ibarat tebasan pedang. Jika tidak pandai mengelola, habislah kita kena tebasannya. Apalagi generasi muda seperti kita, serius, waktu kita benar-benar terbatas. Ketika sudah terlewat masa ini, maka tidak akan pernah terulang lagi. Padahal masa muda ini adalah masa istimewa. Bahkan Allah SWT memberikan apresiasi khusus bagi para pemuda. Yaps, generasi muda yang menghabiskan masa mudanya dalam ketaatan, kelak di yaumil akhir akan mendapatkan naungan dari Allah SWT. Masya Allah. Pertanyaannya, sampai detik ini apa yang sudah kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sudahkah amal soleh senantiasa menghiasi hari-hari, atau justru kebanyakan mager, terbelenggu oleh si moody? Hati-hati ya dir, jangan sampai merugi. Lantas bagaimana agar mood on terus sehingga amal soleh tidak pernah terputus? Tenang, ada kok kuncinya. Yang penting kita mau terus belajar dan berproses. Kemudian siap untuk konsisten dalam mempraktikannya. Siap ya? Kuy, coba deh simak terjemahan firman Allah SWT berikut ini. Demi masa, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh, sabar dalam kebaikan, dan sabar dalam menasihati. Dalam nasihat menasihati. Quran Surat Al-Asr ayat 1-3. Coba perhatikan dir, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan warning untuk kita dalam menyikapi waktu, agar jangan sampai kita merugi dalam mengarungi kehidupan dunia. Pertama, pastikan kita menjadi orang-orang yang beriman. Tidak perlu menunggu tua, sebab yang muda justru mendapat tempat istimewa. Lagi pula, umur siapa yang tahu ya kan? Emangnya yakin usia kita bakalan sampai tua? Nggak ada yang bisa menjamin guys. So, kapan mestinya kita mulai memupuk keimanan? Yes, dari sekarang, tanpa tapi dan nanti. Iman artinya adalah 100% meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin terhadap eksistensinya, yakin dengan kekuasaan dan juga segala aturannya. Keyakinan ini bulat dan penuh, kafah menyeluruh, bukan setengah-setengah, sehingga terimplikasi dalam setiap amal-amal harian. Gimana caranya agar iman bisa sekeren ini? Ya kudu rajin ngilmu, ngaji Islam, duduk di majelis ilmu, atau juga di lingkaran-lingkaran halqah. Kedua, mesti melakukan amal soleh. Apa sih yang dimaksud amal soleh? Amal soleh itu adalah semua amal yang diniatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dikerjakan sesuai dengan cara-cara syariat Islam sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW.
Jadi bukan hanya sholat dan puasa, berbakti pada orang tua, giat dan sungguh-sungguh dalam belajar juga merupakan amal solih, asal niat dan caranya benar sesuai dengan syariat Islam. Bagaimana cara tahu benar dan salahnya? Lagi-lagi ya kudu ngaji dir, nggak bisa enggak. Ketiga, bersabar dalam kebaikan dan sabar untuk saling nasihat menasihati. Yaps, bersabar untuk selalu soleh itu memang berat. Berbagi nasihat kebaikan apalagi menerima nasihat. Ini juga jauh lebih berat. Karena itu Allah pesankan kita agar sabar di dalamnya. Kalau kita sabar, maka akan beruntung, tidak hanya di dunia, tetapi juga hingga ke surga. Masya Allah. Demikianlah kunci-kunci agar mood selalu on dear. Sibukkan diri dengan kebaikan. Jika kunci yang ada digunakan semua, maka yakinlah tidak akan ada waktu yang Jika kunci yang ada digunakan semua, maka yakinlah tidak akan ada waktu untuk baper, bad mood, atau aura negatif lainnya. Sebaiknya yang ada justru semakin bersemangat dalam beramal soleh karena tahu bahwa ada Allah SWT yang maha melihat dan maha menghisap amal-amal kita, sekecil apapun itu. Terlebih lagi menjelang Ramadan seperti saat ini, maka sudah seharusnya semangat menyala dan menggebu-gebu. Harus mulai latihan, meningkatkan amal sejak sekarang. Bismillah, semoga kita semua sampai di bulan Ramadan dan memiliki kemampuan untuk gas pol-polan dalam amal kebaikan. So, katakan selamat tinggal pada si Mudi. Yes, bye-bye.